Mirsa, Anda di segmen terakhir Happy Parenting, dan di segmen terakhir ini kita akan tanyakan kepada bagaimana Mas sih Halim. buat orang tua, para pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan Happy Parenting dengan tema Healthy Parenting. Kalau sudah terlanjur nih Mas, sudah nggak pernah olahraga, nggak menjaga makan, kelebihan berat badan sudah terjadi, anak-anak sudah terbiasa dengan tidak makan makanan yang sehat, semuanya gorengan, terus tiba-tiba harus berubah. Yang paling sederhana yang bisa dilakukan, masih ada hal-hal yang bisa instan dilakukan. gitu. Iya, sebenarnya cukup dengan pemahaman bahwa apa yang mereka makan itu hanya perlu dikurangi frekuensinya. Jadi misalnya daripada tiap hari, katakan jadi 3 hari sekali baru ketemu gorengan. Atau bahkan misalnya juga hal pertama hal kedua lainnya yang bisa juga dilakukan adalah dengan memperbaiki kitchen cabinetnya. Kalau tidak disediakan, maka tidak akan digunakan. Oh, oke. Iya, item-item dari apa yang di stok di dalam rumahnya. Kalau misalnya nggak menyediakan mentega, maka tidak akan digunakanlah mentega itu. Karena banyak loh teman-teman saya nih yang masih melakukan satu lemari penuh junk food semua di dalam. Dari mulai keripik, kentang dan lain sebagainya itu penuh di dalam. Satu kardus. Betul. Jadi mulai dari membersihkan kitchen kabinetnya dulu kitchen nih ya. cabinet dan kulkas. Biasa isi kulkas mencerminkan apa yang gaya ada hidup. gaya hidupnya. Jadi itu dengan memperbaiki pilihan-pilihan dari apa yang dibeli. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki juga cara masak. Cara masak itu tidak harus selalu menggoreng. Kita bisa kukus, kita bisa pepes, kita bisa tumis, ya kita bisa rebus, kita bisa panggang. Jadi masih banyak cara masak lagi. Yang penting kita tahu, ya kita kombinasikan dengan rempah-rempah. Ya Indonesia juga kaya sekali rempah-rempah. Kenapa tidak kita pakai? Spices ya. Kenapa tidak kita berdayakan rempah-rempah itu untuk kuliner kita? Kemudian olahraga juga tidak harus menunggu waktu yang tepat, tidak harus menunggu punya sepatu olahraga dulu. Kadang kan selalu ada alasan, saya belum beli sepatu, nanti tunggu beli sepatu dulu gitu. Atau baju olahraga dulu gitu. Yang keren, yang pakai kaos biasa dengan celana olahraga sudah cukup ya. Bahkan di rumah tanpa disaksikan siapapun, atau bahkan saat iklan televisi sambil menonton pun bisa melakukan olahraga. Keripik-keripik yang digoreng itu ya, lebih baik sambil melakukan olahraga ringan, bisa dengan push up. Iya, sepanjang iklan televisi ya bisa push up, bisa seperti duduk, berdiri, lalu duduk lagi, berdiri lagi, itu sudah squats untuk melatih otot-otot paha, otot-otot perut. Dan kesadaran olahraga ini harus ditanamkan kepada anak-anak dari usia dini juga ya? Iya, betul sekali. Jadi sadari bahwa sebenarnya kita itu kan pahlawan cinta pertama mereka juga ya bagi anak-anak. Jadi kenapa tidak kita menjadi hero figure yang lebih baik ya. Ajarkan mereka tentang misalnya bukan saja ya pasti tata krama sopan santun itu pasti, tapi di sisi lain juga soft skills untuk hidup mandiri yang sehat. Jadi tidak hanya sekedar menjadi seorang anak yang pintar secara akademik, tapi juga memang mampu menjaga atau merawat dirinya sendiri dengan baik. Karena keterampilan akan dibawa seumur hidup ya, yang nanti akan dipass on, akan diwariskan kepada anak dan cucu mereka. Mbak Novi, aku mau nanya ke Mbak Novi, mungkin juga kebiasaan dari orang tua yang memberikan reward kepada anak-anak. Kalau kamu bisa ini dikasihnya es krim, itu juga harus memberikan hadiah ya. Hadiah yang sebenarnya nggak sehat nih gitu ya. Kalau kamu pinter, nilainya bagus, kita akan makan ini loh. Tapi makanannya enggak. Kita rayakan dengan makanan yang gurih, jadi reward, sebenarnya reward atau hadiah kepada anak jangan pernah berupa makanan atau minuman yang berkalori tinggi. Jadi berikan mereka pelukan sebenarnya, berikan mereka pujian. Mereka diusap aja, sentuh bahunya bahwa kamu anak yang pandai dan ayah dan ibu bangga dengan kamu, bahwa kamu bisa melakukan ini sendiri, itu satu reward yang luar biasa sebenarnya. Anak itu perlu disentuh, nggak perlu disogok dengan hadiah-hadiah yang nantinya tidak membentuk perilaku mereka, kebiasaan mereka. Contohnya dengan makanan ini, karena pada saat nanti dia stres ataupun nanti dia bahagia, dia bangga mencapai satu prestasi, perayaannya dengan makanan. Pelariannya ke sana. Ini juga terjadi dengan kita ya, mungkin masih ini terjadi baru selesai
bulan Ramadan. Baru bulan Ramadan. Kita dengan berbuka terus kita bareng safari setiap dengan kali. apa ke rumah keluarga, Dari rumah makanan-makanan yang bahkan 1 bulan berlemak sebelum, ya. betul. Nah, ini Mungkin mungkin yang bisa kita lakukan nih? Iya, berhubung sudah naik berat badan ini, banyak orang naik, tapi kayaknya dia enggak. Udah di brainwash kayaknya sih dengan karena selalu ketemu Mbak Novi, jadi kesadaran sudah untuk ada hidup sehatnya rambu-rambunya. lebih ini. Ya, sebenarnya justru di saat puasa itu sendiri, tips sehatnya bahkan dimulai sebelum berpuasa, di mana kalau kita sudah terlanjur nih, ini udah terlanjur, udah naik ke atas timbangan, udah naik 3-4 kilo selama 1 bulan, udah musuhan banget nih minggu sebenarnya gitu. sama timbangan ya. Iya. Ini gimana nih? Itu gampang sekali sebenarnya. Gampang sekali ya, oke, gampang sekali loh Mbak Dora. Pemirsa ya. Iya. Sebenarnya follow through saja, kita mengasosiasikan yang namanya menjaga pola makan, yang namanya berolahraga itu sebagai kenikmatan daripada kesengsaraan. Dengan kita melihatnya dari kacamata atau sudut yang berbeda, maka kita akan mendekatinya dengan senang hati. Kita melakukannya dengan senang hati tanpa kesusahan hati atau reluctance ya. Olahraga sederhana, lakukan cukup misalnya 15 menit dulu, jongkok bangun saja. Naik turun tangga, apa yang ada sudah bisa dilakukan. Kemudian atau menggunakan beban badan sendiri ya, sebagai mesin ya. Iya, menggunakan tubuh kita sendiri saja sudah cukup. Tidak harus yang namanya bergabung dengan pusat kebugaran, iuran bulanan, tidak harus beli sepatu, bisa dengan lantai dan tanpa bersepatu saja sudah bisa. Ini juga kita bisa dipping ya buat tricep ya. Iya, bisa push up juga di ujung ranjang misalnya, dan banyak sekali yang aktivitas yang bisa kita lakukan. Jadi self education juga penting ya. Yang kedua tentunya mengatur makan. Pelajarilah misalnya cara masak yang enak, ya kan. Apa sih kuliner yang kita suka, misalnya dari empal, rendang, semuanya itu bumbu-bumbu itu rempah-rempahnya kita pakai, yang menambah kalori seperti santan dan minyaknya kita kurangi atau tidak kita pakai sama sekali. Dan itu pun sudah merupakan satu improvement atau perbaikan. Misalnya ayam kuning sebelum digoreng sudah matang belum? Sudah layak makan? Sudah, ya udah nggak usah digoreng, jadi langsung. Betul. Ya, karena sudah direbus ya, seperti juga ayam pop gitu dimasak. Makanan Padang juga sebenarnya sudah jadi nggak perlu sebenarnya harus digoreng jadi, lagi. tahap penggorengan itu terkadang sebenarnya sudah tidak perlu kita lakukan lagi, karena rata-rata makanannya sudah layak makan. Mau makan sambal terasi misalnya, masih bisa nggak? Iya. Bagaimana cabai, tomat, yang mentah aja, bawang putih, bawang merahnya kalau nggak mentah direbus, direbus baru kemudian diulek, sama juga jadinya sambal terasi, tapi tanpa cabai, bawang itu semua digoreng dulu gitu. Jadi hanya sedikit twist di sana yang merubah banyak ya. Iya, beli buku resep masakan. Di Google aja juga sekarang sudah mudah sekali sebenarnya, fingertip juga semuanya ya. Iya, buku resep makanan misalnya apa yang menjadi kontributor kalori-kalori besar seperti tepung terigu, tepung-tepung putih, gula pasir, mentega, margarin dan santan itu dikurangi. Kesehatan sebenarnya 70% datang dari dapur kita ya? Iya, dari dapur, tentu pola pikir kita juga. Mindset? Iya, kalau mindset kita melihat, oh saya olahraga, enggak, itu penderitaan, habis olahraga. Udah sakit semua gitu ya. Betul. Besok nggak mau olahraga lagi deh karena badannya sakit semua. Kapok, ya. Jadi melakukan di bawah 100%, tidak harus selalu maksimal. Kalau misalnya kita merasa, saya hari ini olahraga, kayaknya 60% dari kemampuan maksimal saya saja sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak harus di-push atau di-forsir sampai badan kita sakit-sakit semua. Gitu. Lakukan dengan happy sebenarnya ya. Menikmati setiap prosesnya ini loh. Dan punya mungkin komitmen satu keluarga ya Mas Halim ya. Dari orang tua, dari ayahnya, ibu, dan menularkan anak, kepada anak-anaknya. Anak pasti tinggal mengikuti pastinya. Iya, pastinya. Bahkan mengajak anak-anak berolahraga sendiri di rumah pun tidak perlu area yang luas, hanya bergiliran saja gitu. Kemudian itu menjadi satu kesempatan untuk berkomunikasi dan bonding juga dengan anak-anak kita, di mana sekarang dengan cara teknologi malah setiap anggota keluarga sibuk dengan smartphone sendiri, malah lupa. Yang banyak terjadi seperti itu ya, sudah sibuk dengan gadget masing-masing. Mas tips khusus misalnya mungkin tadi dengan masak sudah, mengatur pola makan, coba juga mungkin kuasai
cara masak yang baik. Semakin mandiri kita atau semakin we put every effort, semua usaha ke dalam tangan kita sendiri, maka tingkat keberhasilan itu juga akan semakin tinggi. Istirahat perlu nggak? Istirahat yang cukup penting ya, baik Idealnya sekali. berapa jam, Mas Halim? Setiap orang berbeda, tapi saya rasa untuk kalau dewasa saya butuh 8 jam. Ya 6 sampai 8 jam. Ya. Anak-anak juga ya kalau bisa minimal 7-8 jam minimal. Kalau saya masuk kategori anak-anak ya. kan peremajaan badannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Halim untuk semua tipsnya dan sudah berbagi di Happy Parenting. Thank you for having me. Salam sukses untuk menyehatkan dan bangsa kita. Dan semoga ini pemirsa di rumah juga bisa merubah mindsetnya ya. Pasti. Untuk kesehatan anak-anaknya juga harus dimulai dari para orang tua ya. Betul. Mulai dari kita juga ya. Dimulai dari kita. Pemirsa, ini kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak berarti, dan karena kesehatanlah seluruh kekuatan, sumber daya dan dana keluarga habis. Orang tua perlu mengenal keadaan sehat dan perubahan-perubahan yang dialami oleh anggota keluarganya. Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung akan menjadi perhatian dari orang tua atau pengambil keputusan dalam keluarga. Pemirsa, sebelum berpisah, saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tandri berikut ini. Menjadi orang tua bukan hanya sekedar menghadirkan anak ke dunia, tapi juga mempersembahkan pada dunia anak yang sehat jiwa dan raga. Agar kelak melalui kesehatannya itu dia bisa berkarya dan bermanfaat. Obesitas kini bukan lagi masalah orang berada maupun di negara maju saja. Bahkan anak tergemuk di dunia ada di Indonesia pada keluarga yang sederhana. Menyayangi anak tidak melulu memberikan apa yang diinginkan anak-anak. Karena dengan pola pikir yang masih polos dan syarat kekakuan, mereka seringkali menginginkan hal yang merugikan diri mereka sendiri. Miliki cinta untuk berani mengatakan tidak pada keinginan itu. Miliki pengetahuan untuk tahu apa yang baik bagi mereka. Keterampilan dan kecerdasan untuk menyediakan yang baik itu bagi mereka, serta miliki peri ucap dan perilaku untuk menjadi teladan bagi anak-anak tercinta. Saya Novita Tandri, Happy and Healthy Parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward dan Novita Tandri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.